Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi rame dibahas di sosial media tentang film dokumenter Pesta Babi, yang dimana film itu dilarang untuk tayang. Banyak kalangan teman-teman itu, beberapa kelompok yang mengadakan nobar tentang film itu dibubarkan karena dengan alasan film itu mengandung keresahan. Jadi lucu sebenarnya larangan itu. Padahal film itu setelah menonton itu kemudian didiskusikan, oh ternyata ini. Jadi di film itu melihatkan tentang beberapa lokasi yang ada di Papua itu yang tidak tersorot oleh mata kita, yang tidak pernah diketahui oleh mata kita. Ternyata setelah melihat film itu, ternyata banyak sekali hutan-hutan yang gundul akibat PSN. PSN itu adalah proyek strategis nasional. Bahkan ada 2,5 juta hektar pembukaan hutan. Jadi itu pembukaan hutan terbesar di dunia bahkan itu. Dan lucunya lagi itu, seolah-olah masyarakat Papua itu dilarang hidup di tanah sendiri. Karena kalau kita belajar tentang sejarah, di Papua itu kan sudah turun-temurun dari nenek moyang ke anaknya, ke cucunya itu telah diwariskan tanah tersebut. Jadi dari kekayaan hutan, adatnya itu seolah-olah dirampas. Yang menjadi sorotan besar juga saat ini adalah ketika beberapa kelompok nobar film itu kemudian dilarang, dihentikan, bahkan dibubarkan dengan alasan film itu meresahkan katanya. Konyolnya itu, bahkan tindakan mereka, para aparat negara itu yang melarang nonton film itu, kemudian dari teman-teman kalangan aktivis, dari mahasiswa itu mempertanyakan sebenarnya apa sih, dan sejak kapan diskusi soal film dokumenter itu dianggap ancaman bagi ruang publik? Gak ada. Karena yang namanya diskusi itu kita memecahkan sebuah masalah itu untuk kita supaya agar lebih mendalami tentang permasalahan tersebut. Bahwasanya nonton film ini dilarang, film itu dilarang. Toh mata kita itu sebenarnya dipaksa oleh pemerintah kita itu untuk melihat kelakuan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang korupsi lah, yang bejat lah, yang cabul lah. Banyak sekali kasus di negara kita itu yang termasuk dalang terbesarnya itu adalah oknum pemerintah negara. Jadi lucu gitu teman-teman, seolah-olah otak kita itu dibatasi untuk berpikir keras dan mendiskusikan apa yang menjadi polemik dalam persoalan gitu. Ya untuk sekarang mungkin perlu belajar lagi lah di kalangan oknum-oknum pemerintah yang goblok itu. Jangan selalu memperluas keinginan otak Anda itu, otak kalian semua, untuk memperluas proyek-proyek yang tidak berguna itu